Halo para sobat investment dan trader, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bahas teknikal untuk beberapa saham pilihan saya buat tanggal 19 besok. Oke, saham pilihan saya kali ini adalah di BMRI, di Bank Mandiri. Oke, dilihat dari teknikal hari ini, BMRI ditutup dengan angka 7175 ya guys ya, dan naik 25 poin atau sebesar 0,35%. Dan kalau dilihat secara teknikal, ini sudah break resisten ya guys ya. Dan kemungkinan besar masih ada potensi untuk kenaikan jika dilihat dari EMA 25, EMA 50, EMA 100 dan EMA 200 masih ada potensi untuk kenaikan. Dan dilihat dari pivotnya, eh, angka PMRI ini tertinggi pernah tercapai di 7325 ya guys ya, untuk secara teknikal. Dan jika dilihat dari time frame 4 jam, tentunya ini, bisa dibilang ada penurunan ya guys ya. Tapi untuk jangka panjang sih bagus ini ya guys ya. Kalau dilihat dari MACD dari time frame 4 jam, ini sudah persilangan ya guys ya, akan persilangan. Untuk garis kuningnya sama garis ungunya sudah akan bersilangan, kemungkinan akan turun kemungkinan akan turun, tapi turunnya kemungkinan ke resisten ya guys ya, yaitu, ke supportnya ya, di sekitar 7075, ke supportnya maksud saya ya, ke supportnya bukan ke resistennya. Tapi untuk jangka panjang sih ini bagus ya guys ya, untuk jangka panjang bagus. Dan jika dilihat volumenya, total volumenya yaitu di 76476 ya guys ya. Termasuk besar sekali ya volumenya ya. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu di Sido Muncul. Nah, untuk Sido Muncul kali ini ditutup kenaikan ya guys ya, kenaikan yang dibilang cukup tinggi yaitu di 795 atau dibilang 20 poin ya guys ya. Naik sekitar 20 poin, lalu untuk persenannya yaitu di 2,58%. Dan untuk indikatornya saya, indikator, pivot, yaitu menunjukkan uptrend ya guys ya. Dan sekarang saham Sido, di atas garis EMA ya guys ya. Kemungkinan besar masih akan melanjutkan uptrend ya guys ya. Jika dilihat dari garis MACD, kalian bisa lihat di sini, ini garis kuningnya juga sudah di atas garis ungu. Kemungkinan besar masih akan terjadi uptrend, ke garis resistennya guys ya, yaitu di 820. Saham Sido Muncul kali ini, kenapa kok naik? Karena kali ini saham Sido Muncul, mencetak laba bersih yaitu tumbuh sebesar 35% hingga kuartal 3 ya guys ya. Jika dilihat kali ini saham Sido Muncul membukukan penjualan sebesar 2,77 triliun ya guys ya, hingga September 2021. Lalu realisasi penjualan tumbuh sebesar 22,99% dari periode sama tahun sebelumnya yaitu di 2,25 triliun. Tentunya ini, saham yang bagus ya guys ya untuk di-hold jangka panjang dan sesuai, perkiraan saya, jika ini masih melanjutkan uptrend, maka targetnya yaitu di satu satu sebentar bentar, 1100, 1100 ya guys ya. Tapi ini untuk jangka panjang ya guys ya. Jika dilihat ini masih ada resistennya. Jika ini bisa break, ya sesuai target saya yaitu di 1100 ini. Jika gagal, maka akan melanjutkan ke supportnya yaitu di 710. Seperti itu guys. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu di Era Jaya.
Oke. Kali ini Era Jaya ditutup dengan penutupan yang sangat benar-benar tinggi ya guys ya, sebanyak 60 poin dan penutupannya di angka 660, lalu persenannya di angka 10% ya guys ya. Ini termasuk tinggi dan total volumenya yaitu di 385,352. Oke, terus untuk dari teknikal, garis MACD juga menunjukkan uptrend ya guys ya. Jika dilihat dari sini, ini garis kuningnya juga menunjukkan ke atas, lalu garis ungunya juga menunjukkan ke atas. Ini masih ada potensi untuk menguat ke resistennya guys ya, yaitu di 705. Jika ini bisa break, bisa ditembus, maka kemungkinan kemungkinan besar yaitu ke 805 ini guys ya, sesuai saya garis ini, seperti itu. Lalu kenapa saham Era Jaya naik? Ya ini sesuai di berita ini guys ya. Jika dilihat dari sini, Era Jaya Food ini, eee, gandeng dengan Bakery Paris ya guys ya. Gandeng Era Jaya Food Nourishment Bakery Paris Bakery Korsel resmi masuk Indonesia. Seperti itu guys ya. Lalu untuk, eee, support dari Era Jaya jika besok gagal naik, maka supportnya yaitu di 610, seperti itu guys. Tapi saham ini bagus bagus untuk di-hold ya guys ya. Jika dilihat, ini masih ada potensi untuk kenaikan uptrend ya guys ya. Tapi jika gagal, ya itu kembali ke supportnya. Support terendahnya sesuai saya garis ini di warna merah yaitu di 555. Ya seperti itu guys. Lalu untuk saham selanjutnya yaitu di film, di MD Picture ya guys ya. Jika dilihat kali ini MD Picture atau bisa dibilang film ini, mengalami kenaikan di angka 444 atau naik sebesar 36 poin. Lalu untuk persenannya yaitu di 8,82%. Dan total volumenya yaitu di 55,194, termasuk besar ya guys ya. Lalu, jika dilihat ini dari teknikalnya ini membentuk pola W ya guys ya. Ini masih akan melanjutkan uptrend, kemungkinan besar masih melanjutkan uptrend ke resistennya ya guys ya. Tentunya resistennya yaitu di sebentar bentar, di 500, resistennya di 500. Jika dilihat dari time frame 1 minggu ya guys ya, ini candlestick-nya berwarna hijau ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini candlestick-nya berwarna hijau, lalu dari garis, eee, MACD, ini garis kuningnya di atas garis ungu. Kemungkinan besar masih akan melanjutkan uptrend, resistennya yaitu di 500. Jika bisa ditembus, maka resisten selanjutnya yaitu di 570. Dan resisten paling tertinggi yaitu di 716, seperti itu guys. Oke, lalu saham selanjutnya yaitu di Indofood. Indofood kali ini di time frame 1 minggu, ini masih berwarna hijau ya guys ya. Tapi kali ini, saham Indofood, eee, ditutup penurunan ya guys ya, jika dilihat. Nah ini berwarna merah candlestick-nya, tapi di sini dicatat tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan ya, berarti stabil guys ya. Lalu untuk, total volumenya yaitu di 14,299 ya guys ya, termasuk kecil. Lalu untuk MACD-nya ini, jika dilihat garis kuningnya dan garis ungunya sepertinya akan terjadi persilangan ke bawah ya guys ya. Karena kalau dilihat garis kuningnya ini arahnya ini mau ke bawah, tapi jika besok, masih melanjutkan kenaikan, ya maka resistennya yaitu di 7025. Dan untuk target Indofood, sesuai saya perkirakan seharusnya pasti bisa ke 7205
Dan sekarang saham Indofood sudah di-support-nya ya, guys, ya. Jika besok masih, mantul, maka, ke resistennya yaitu di 7025, seperti itu, guys. Oke, sekian dari saya. Ini analisa pribadi saya yang saya bagikan untuk kalian secara gratis. Kalian bisa evaluasi sendiri. Kalian bisa lihat ya, guys, ya, ini, saya bagikan ini karena saya kepingin bagikan analisa saya sendiri ya, guys, ya, secara gratis ya. Oke, yang penting kalian jaga manajemen kalian dengan baik. Itu saja ya, guys, ya. Karena, tingkat, resiko dari investasi ini sangat tinggi ya, guys, ya. Oke, guys, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika kalian, ada seputar pertanyaan, kalian bisa tulis komen di YouTube saya. Jika kalian tidak suka, ya tidak apa-apa, kalian bisa kasih tanda dislike. Jika kalian suka, kasih tanda like juga nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.